Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya Maisa Terapis Pijat. Kali ini kita akan membahas mengenai pijat perut. Jadi ada orang yang ngirimin saya berisik tuh video untuk katanya pengen tahu pijatan perutnya udah bener apa belum. Nanti kita lihat, kita tonton, kita koreksi ya gitu. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk tonton terus channel YouTube Maisa Terapis Pijat dan dukung channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum silahkan subscribe ya. Subscribe itu cuma sekali doang. Kalau masih merah itu berarti belum di subscribe. Pencet aja, klik jadi hitam, udah, jangan subscribe lagi gitu. Pencet tombol suka aja, terus nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, kita lihat ya videonya sekarang. Nah, sebetulnya saya nggak tahu nih awalnya dia itu mijat langsung posisi begini atau enggak. Nanti saya lihat dulu video yang lain ya. Oh, kayaknya emang begitu ini, dimulai dari awalnya pertama juga begitu. Videonya yang dikirimin semua begitu. Budgetnya itu udah benar dari bawah. Nah, tapi itu kurang dalam pegangnya. Ya, itu ada tulang. Itu belum ngerasain perut, belum ngerasain apa, kalau pijit begini ini biasanya untuk melemaskan otot perut yang kaku. Kalau pijitnya model begini, karena dia nggak kepegang, dalaman perut tuh nggak kepegang, jadi kayak ngambang gitu loh. Tapi kalau otot perut kaku ini, nah ini benar kalau menaikin berok dari sini, tapi itu kurang dalam, itu naikinnya kurang ke dalam, kayak ngambang gitu loh. Seharusnya seharusnya tim awal pemijatan tuh begini nih, dari atas dulu, awal pemijatan dari atas, nggak usah tekan terlalu kenceng-kenceng, tapi mulainya tuh pertama tuh dari atas, baru itu dari ke bawah. Awalnya tadi dia ke bawah dulu ya, itu udah prosesnya udah salah. Jadi proses pertama ini harusnya dari atas dulu ke bawah kayak gini. Nah ya, dari atas ke bawah harusnya. Ini tahapan pertama. Ini mijet begini pakai jempol dari atas ke bawah, ini sebenarnya biasanya untuk ngilangin angin emah nih. Ditarik dari pinggir ke tengah, tengahnya kurang, sampai ke udel, harus sampai ke dekat udel. Nah ini benar ini. Ya, tarik dari pinggir. Sebenarnya dari pinggir itu bawahnya itu ke perut tengah itu dari bawah pinggang gitu loh, ditarik dari bawah pinggang. Jadi ini tuh kurang dibawa ke tengah. Jadi kalau mijet perut itu harus sampai ke udel ya, dibawa ke udel. Jadi kumpulin di situ, ibaratnya mau anginnya, mau sakitnya, nanti habis itu dipecahin di bagian udel. Jadi jangan ngambang di pinggir doang. Nah di sini kan ada tulang kaki itu ya, itu di deket. Nah ini dia udah mulai ke tengah aja, mulai ke tengah, tapi ya memang sih di situ ada kemaluan yang nggak boleh ya. Diputar.
Jadi kalau mijet seperti ini tuh ini sebetulnya untuk melemaskan otot perut yang kaku. Jadi kalau naikin berok nggak dapet, naikin peranakan nggak dapet, ngilangin angin juga nggak dapet. Tapi kalau melemaskan otot perut yang kaku dapet, karena otot perut kaku tuh memang caranya begitu. Ya, tarik sama dia. Nah ya, ini cara seperti ini tuh untuk melemaskan otot-otot perut, karena kan perut itu kadang ada yang keras gitu ya, mau itu angin mau itu mah keras dibeginiin. Nah ya, sampai harusnya ke udel, jadi udelnya tuh jangan dibuletin di situ, sampein ke udel nyampe gitu. Dari bawah juga sama, seharusnya nih ada jempol yang megang deket udel, terus ada yang main di situ. Ini tuh kurang teken gitu loh. Jadi kalau naikin bro di atas kemaluan itu bukan berarti harus jalan terus tangannya, tapi tekan, diemin, angkat gitu. Kalau ini pijat seperti ini saya bilang apa? Itu untuk melemaskan otot perut yang kaku. Jadi itu kalau untuk naikin bro, naikin peranakan nggak dapet dia, nggak kena, nggak nyampe ke dalam. Memang kalau urutnya begini enak, nggak sakit, orangnya juga nggak kesakitan. Tuh buktinya yang diurut diem aja kan, karena memang nggak sakit, karena itu cuman ibarat kayak ngelus-ngelus perut gitu loh. Jadi kalau ngurut terus seperti ini modelnya sampai sejam pun ya nggak berasa hasilnya, begitu aja. Yang mijet mah udah capek, udah keluar keringat, tapi yang dipijet nggak ada hasilnya gitu. Nah ya, jadi pas di sini tuh pas mau naikin bro, naikin peranakan, kalau tenaganya nggak kuat itu kakinya tuh, lututnya harusnya dinaikin lututnya. Jadi ini tuh model mijet seperti ini, model mijet menghilangkan masuk angin dari dada, terus otot perut kaku ini. Itu aja intinya ya. Jadi kalau untuk naikin bro, naikin peranakan nggak dapet, kurang ke dalam, jadi isi perutnya itu nggak nyampe dia ya. Nah videonya itu aja penjelasannya, baru satu, nanti saya bikin lagi penjelasan yang lainnya kalau memang videonya tuh yang lainnya berbeda gitu ya. Tapi kalau masih sama nanti kita ini ya, berarti saya juga harus membuat video tuh yang bisa dimengerti orang juga ya. Saya juga memang selama ini kan kurang bicara, pijit-pijit aja. Jadi begitu ya penjelasannya. Itu adalah pijat untuk menghilangkan masuk angin dan melemaskan otot perut yang kaku. Itu memang harus seperti itu, pijatnya ngambang, diputer-puter pelan-pelan, itu namanya untuk melemaskan otot perut yang kaku. Bagus juga kalau perutnya memang kaku ya, tapi kalau misalkan dia punya keluhan turun bero, naikin peranakan, itu nggak dapet, itu nggak bisa. Jadi dia tidak memegang uratnya, tidak memegang dalaman perutnya, ada masalah nggak nih di perut bawahnya. Jadi itu kurang dapat, kurang dalam ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton, semoga bermanfaat. Happy watching, jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Maisa Terapis Pijat ya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.
sobat YouTube semua, jumpa lagi dengan saya Maisa terapis pijat. Kali ini kita akan mengomentari pijat perut yang dilakukan ini ya. Ini pijat perutnya sedang membenarkan bagian pinggir sepertinya ya. Nah, dinaikin benar itu dari bawah, diangkat. Jadi kalau mau ngambil mau benerin berok di situ, nah tapi benar sih si orang ini ya, dia hati-hati karena mungkin dia belum mengerti perut, memahami perut. Sayangnya tuh dia nggak pernah nyampe ke udel gitu loh, harus nyampe ke udel. Terus di situ tuh jangan ngambang, dijalanin, jadi dicari otot uratnya yang yang sakit, terus ditekan ke dalam. Nah ini dari atas, dari ulu hati diginiin, ini udah bener, ini udah bagus bener. Ambil dari pinggir juga ini benar, caranya bagus. Nah ini terlalu jauh dari tulang tulang pinggang ya, jadi di sela-sela tulang pinggang tuh biasanya ada yang sakit. Nah ini terlalu sering di tengah, sebetulnya harusnya ada di kanan kiri, di atas kemaluan. Kadang naikin bro atau naikin peranakan lebih mudah tuh memang saat kakinya tuh ditekuk. Angkat dari bawah ke atas, iya betul ya. Nah itu cuma sampai situ. Itu kalau buat ngilangin masuk angin, tak begini mijatnya. Ya ini pijat perut untuk menghilangkan masuk angin dan otot perut kaku atau emah di sini ya. Nah benerin perut biar perut itu agak nggak terlalu kaku gitu, bisa. Cara muter perutnya udah bener ya, udah bagus, dia juga ngambang, hati-hati. Cuma kalau untuk mempelajari turun berok atau naikin peranakan atau ini dari bawah tuh dia belum bisa, ini belum tahu selaknya. Nah dari sini nih seharusnya agak memang sih kalau cowok terus mijit perempuan ya nggak bisa dari bawah-bawah banget ya. Jadi mijit perut itu kalau dari bawah ke atas itu nggak selalu harus jalan loh, tapi tekan naik gitu. Tapi mungkin agak susah kalau perut tebal seperti ini ya. Sebetulnya kalau orang yang nggak punya masalah dengan perutnya, nggak punya sakit apa-apa, begini doang juga udah enak kok. Serasa dilus-lus, malah anginnya tuh keluar, malah enak, malah perut itu nggak kembung, nggak keras.
Ya cuma kalau untuk yang agak berat-berat, kasus yang agak berat-berat ini belum bisa ini kalau caranya begini. Terus kekurangannya, kesalahannya itu mijet perutnya nggak nyampe udel, sedangkan harus sampai udel. Nah di situ sama dia, nah sebenarnya itu tekan, diam, tekan, dia tekan langsung udahan. Harusnya tekan, naikin ke atas, jadi kayak orangnya juga yang dipegang itu berasa ada yang naik. Dan pada saat naikin berok, nah ini nggak apa-apa kalau pada saat begini nih kakinya lurus aja, tapi kalau saat naikin berok sebetulnya kakinya tuh harus dinaikin, lututnya tuh harus ditekuk. Dengan begitu akan mudah naikin peranakan atau naikin beroknya, karena kita tidak perlu narik ke atas kencang, ketika ditekan dia jalan sendiri. Jadi sebetulnya saya harus tahu dulu ini pijatnya untuk masalah apa. Kalau untuk masalah cekal masuk angin, otot perut kaku, sudah benar, sudah bagus. Tapi kalau untuk mempelajari naikin berok, naikin peranakan, ini belum bisa, belum kena. Terus ini walaupun udah bagus kalau untuk masuk angin dan otot perut kaku, tapi dia belum nyampe udel. Udelnya nggak diapa-apain di bagian udel, di bagian tengah. Nah di situ tuh itu banyak sakit biasanya. Nah ini dia sedang ngebenerin perut bagian pinggir, jadi dia mijitnya banyaknya ngambilnya di bagian pinggir terus ya, terus tengahnya kurang diurusin. Nah ini ngambil bagian atas sudah bener nih. Atas bisa dengan cara 4 jari begini, bisa pakai jempol, bisa, ini benar. Tapi dia selalu melewati udelnya, sedang segala penyakit itu banyakan di udel. Nah terus sebenarnya sampai udel itu harusnya berhenti, terus agak tekan sedikit di bagian udel itu, karena anginnya tuh biar keluar dari situ gitu tuh ya. Jadi kalau ngebuletin udel itu, kalau sudah mau selesai di situ, sudah nggak ada ibaratnya angin yang banyak, baru dibuletin udelnya gitu. Nah, tarik. Nah ini pas di sini nih dia selalu kurang tekan, ya kan? Terus dia selalu ngambilnya di tengah terus loh, nggak di pinggir. Nah ini seperti ini udah bagus, ini cara putar begini bagus. Nah. Cuma perut kalau diginiin terus lama juga lama-lama sakit juga, nggak ada kesembuhannya juga, kecuali mau nyari enak kali ya. Nah pas di sini ini kurang ke dalam nih, ini harusnya di dalam ini agak ini sebenarnya mungkin udah ke dalam ya, tapi nggak dapat ini. Kalau kenceng tekan, ketarik sakit itu si kulit perut, tapi nggak ditekan, nggak nyampe. Makanya kalau pas ngambil bawah, kalau ini nggak tahu isi perut, itu harusnya kakinya tuh dinaikin, harusnya kaki tuh ditekuk kakinya nih pas seperti ini ya. Nah di sini ini mungkin dia sudah bisa nih sampai ke bawah nih, sudah nih. Tapi di sini itu saya lihat sih sebetulnya perutnya ini nggak kenapa-napa, nggak ada apa-apa. Jadi seperti ini pun tidak apa-apa. Cuman kalau untuk naikin berok yang seperti ini, atau naikin peranakan, atau punya keluhan di bagian dekat kemaluan ini tidak akan sembuh kalau cuman dipaut doang begitu. Jadi kalau ngangkat berok juga sebetulnya bukan dijalanin doang begini dipaut, tapi tangan kita masuk di dalam, tekan, angkat sedikit, nah gitu. Terus kalau mau digoyang-goyangin perutnya enggak apa-apa, tapi sudah dapat di dalamnya. Cara dapatnya itu
lututnya ditekuk gitu. Kalau kayak gini doang kadang-kadang memang nggak dapet apa namanya, isi perutnya. Jadi kita cuma narik-narik kulit perut gitu loh, otot perut kaku. Apalagi perutnya bagian tengahnya, bagian dekat udel tuh sama dia sama sekali nggak diapa-apain ya. Dia selalu ngambil bagian pinggir seperti ini sebenarnya bisa begini kalau orang sakit pinggang, jadi banyak ngambil di situ. Jadi cara pijat itu kalau saya, nah dia dielus-elus doang begini, ini nggak masalah kalau memang orang itu tidak punya keluhan turun berok. Tapi kalau punya keluhan turun berok begini doang nggak cukup, ini nggak nyampe, nggak kena ke dalam gitu, tidak sampai ke dalam. Nah, jadi kalau cara pijatnya seperti ini dilakukan berjam-jam juga nggak ada efeknya kalau dia punya keluhan loh. Tapi kalau dia nggak punya keluhan, cuman ya pijit-pijit doang, nah dia selalu lewatin udel kan, harusnya nyampe ke udel, itu belum nyampe itu. Nah ini bagus nih pakai dua tangan, ini menghilangkan pegel bagi si pemijat sih. Jadi intinya saya lihat ini adalah pijat untuk menghilangkan masuk angin dan melemaskan otot perut. Tapi kalau untuk menaikin berok, turun berok, atau masalah keluhan ada uratnya kah yang bener atau enggak di bagian situ, itu nggak dapat karena dia nggak nyampe ke dalam. Ya bagus juga sih kalau memang tidak tahu, jangan coba-coba neken perut bawah seseorang ya kan. Sebetulnya caranya tahu apa enggak, ini aja sih sebetulnya, naikin lututnya terus tekan sedikit. Nanti deh kapan-kapan saya bikin videonya, soalnya saya masih agak sibuk jadi belum sempat bikin gitu. Memang kalau melihat video-video orang mungkin begitu doang juga bisa, semua orang juga bisa. Cuman kalau tukang pijat asli, tukang pijat itu harus sampai mengenai dalaman yang kira-kira di dalam perut itu rusak. Kayak misalkan dukun bayi kan, mereka tuh bisa tahu apa namanya, di mana peranakan, di mana tempat kencing, di mana tempat, bahkan mereka bisa tahu anak itu di dalam perut tuh udah berapa bulan usianya gitu. Mereka bisa tahu itu gitu. Mereka bisa mengerti. Nah, jadi kalau kata saya jangan habiskan waktu hanya untuk muter-muter perut seperti ini, kecuali memang apa ya, mau relax aja gitu, mau enak aja gitu. Nah kadang-kadang nih kalau kita orang punya keluhan di sini itu kadang-kadang sampai ke pas batoknya banget keluhannya, sakit, ada berinjelan gitu. Kalau kayak jalan mah nggak lurus, nggak mulus kalau memang ada yang sakit. Kalau tidak ada yang sakit parah, ini sudah bagus, ini sudah benar. Nah begini dong ya, ringan, enteng, nggak terlalu ini. Kalau memang orang yang tidak punya keluhan.
guys, subscribe dulu ya guys. Lalu pencet tombol loncengnya.